Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunrus Coding. Bersama saya Rangga Surya Prayoga. Video ini adalah video kedua dari playlist dasar-dasar pemrograman. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi. Pada video ini saya akan membahas tentang pengantar algoritma terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum kita membahas pengertian dari algoritma ataupun algoritma pemrograman, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa sih penemu dari algoritma. Nah, penemu dari algoritma itu adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya, selain dia menemukan algoritma, al-Khwarizmi ini juga yang menemukan aljabar. Namun karena pengucapan al-Khwarizmi ini sulit diucapkan oleh orang selain Arab, maka pengucapan al-Khwarizmi ini berubah menjadi algoritm. Nah, kalau di Indonesia, algoritm ini diserap menjadi algoritma. Nah, itu adalah sejarah singkat dari algoritma. Selanjutnya, apa sih itu algoritma? Nah, algoritma menurut pengertiannya adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi seandainya tidak ada masalah, maka otomatis tidak ada yang namanya algoritma. Jadi, algoritma itu muncul apabila suatu masalah itu ada. Contoh algoritma yang ada di sekitar kita adalah langkah-langkah memasak mie instan. Nah, ini juga bisa disebut sebagai algoritma memasak mie instan. Ya, kenapa disebut algoritma memasak mie instan? Ya, karena kita mempunyai masalah bagaimana memasak mie instan yang belum matang menjadi matang. Nah, itu adalah permasalahan pada mie instan. Ya kan, karena mie instan ini tidak seinstan yang kita kira ya, tetap harus dimasak dulu. Dan solusinya adalah kita melakukan langkah-langkah untuk memasak mie instan. Dimulai dari menyiapkan air, mengambil piring atau mangkok, dan lain-lain. Nah, itu adalah disebut sebagai algoritma. Ya. Nah, selanjutnya apa sih itu pengertian dari algoritma pemrograman? Nah, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, jadi masalahnya itu diambil dari masalahnya manusia dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer. Atau lebih mudahnya kita sebut membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah manusia. Nah, biasanya algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer yang berhubungan dengan perhitungan matematik ya. Salah satunya adalah menentukan IP atau indeks prestasi dari mahasiswa dan juga kalkulator sederhana ataupun yang lainnya. Nah, ini juga salah satu dari algoritma pemrograman. Kemudian bagaimana sih cara mendeskripsikan masalah? Nah, tadi kan kita sudah sebutkan ya bahwasanya algoritma itu terwujud apabila muncul suatu masalah. Dan jadi kalau tidak ada masalah, ya otomatis tidak ada yang namanya algoritma. Nah, sekarang saya akan membahas tentang cara mendeskripsikan sebuah masalah. Yang pertama adalah kita menjabarkan masalah. Jadi masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh manusia itu dijabarkan sedetail-detailnya agar pemrosesan dalam membuat algoritma itu akan mudah ya, karena detail ini lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari masalah-masalah yang kita dapatkan, yang telah kita dapatkan tadi, itu dijabarkan, kemudian dipecah-pecah lagi nih. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu adalah salah satu cara mendeskripsikan masalah. Berikutnya adalah kita membuat sarana interaksi antara manusia dan
dan komputer. Karena percuma aja kalau kita membuat program komputer yang harus digunakan untuk manusia, tapi manusianya ini tidak bisa menjalankannya, ya kan otomatis sia-sia gitu. Berarti kita harus bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh manusia terhadap komputer. Jadi interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian selanjutnya saya akan membahas fungsi dari algoritma. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari algoritma, yaitu dengan algoritma kita bisa memecahkan permasalahan logika yang rumit, ya, yang tadinya masalahnya itu rumit, namun karena kita menggunakan algoritma, maka kita ini akan mencari mana sih algoritma yang cepat dan juga efisien, ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa menyederhanakan source code program. Ya, karena kan tadi kita telah mencari algoritma yang cepat dan juga efisien, maka tentunya kita akan lebih mudah dalam menyederhanakan source code kita. Dan ini adalah fungsi-fungsi dari algoritma ini. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi lain, namun pada video kali ini saya cuma membahas 2 fungsi dari algoritma, ya. Nah, selanjutnya pada video selanjutnya saya akan membahas tentang notasi pada algoritma. Ya, notasi algoritma itu adalah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan untuk mengimplementasikan notasi algoritma ini biasanya kita menggunakan untayan kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Nah, untuk menggunakan notasi algoritma ini digunakan sesuai dengan kebutuhan ya, tergantung apa yang difahami oleh si klien dan juga tergantung panjang atau pendeknya suatu algoritma. Mungkin ada orang yang paham dengan flowchart tapi tidak paham dengan pseudocode ataupun sebaliknya. Intinya adalah kita menyesuaikan algoritma ini, notasi algoritma ini sesuai dengan klien dan kebutuhannya. Dan sudah jelas apabila kita ingin membuat sebuah algoritma, tentunya kita ini sudah melakukan analisis terlebih dahulu ya. Karena tidak akan mungkin suatu algoritma ini terwujud apabila tidak ada yang namanya analisis. Ya, analisis itu tadi menjabarkan masalah, kemudian menyelesaikan masalah dari masalah-masalah gitu. Intinya seperti itu. Nah, dan notasi algoritma ini akan saya bahas pada video berikutnya. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun sesuatu hal yang tidak diketahui ataupun kurang paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.